Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar? Ya, sudah lama kita nggak teriakan gitu ya. Apa kabar? Merdeka gitu ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini pertama sebenarnya saya setelah mulai ada COVID ini ya. Dan sebenarnya dari dulu sih saya melakukan siaran langsung melalui Facebook ini, dan luar biasa nih. Kali ini saya difasilitasi oleh leader yang luar biasa, founder dari Best Amazing Team ya, Pak Amir Maser ya. Beliau luar biasa, beliau memang orang yang sangat layak untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang seperti didapat pada saat ini ya, karena memang semua persyaratan sukses beliau udah miliki ini ya. Mulai dari impiannya yang luar biasa, sikapnya yang betul-betul dahsyat lah ya, terpenuhi semua, rendah hati, penuh antusias ya, penuh semangat. Kemudian kekeluargaannya juga terasa, bagaimana menjalin kekeluargaan dengan timnya. Kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh grup ataupun oleh perusahaan, dan beliau memang juga seorang pembelajar ya. Jadi komplit sudah dari sisi sikapnya, kemudian juga karena kita berada di kendaraan yang sudah tepat juga luar biasa. Dan ya alhamdulillah faktanya ini hari ini ya, ini ada grup Facebook ini ya, Best Amazing. Ini bukti dari kemampuan beliau atau wujud komitmen beliau dalam membangun tim yang solid ya. Jadi beliau ini benar-benar menunjukkan seorang yang impiannya begitu kuat. Jadi kondisi apapun, orang kalau impiannya kuat tuh kreativitasnya muncul, dan ini luar biasa ya, memfasilitasi Facebook group ini sebagai ajang untuk sharing dengan para mitra ataupun calon mitranya. Dan selamat datang Coach Ali Kurnia. Wah, ini juga saya banyak belajar nih ya. Bu Hajah Linda dari Palopo juga peraih Big Mokes ya, banyak sekali ya, sudah 112. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan ya, barangkali ada dari beberapa yang baru, yang belum bermitra, yang belum mengenal ya. Perkenalkan, nama saya Ahdan Haristiawan ya. Saya Ahdan Haristiawan, saya dari Yogyakarta. Saya mengenal usaha ini dikenalkan oleh seorang anak SMA ya. Seorang anak SMA, tapi alhamdulillah ya, meskipun awalnya awalnya ada ketertarikan untuk pengen tahu informasinya ya, pasti ada ketertarikan di awal, tapi begitu dijelaskan kok terus rasanya nggak ada, hilang ketertarikan itu. Kemudian tapi karena yang menjelaskan anak SMA, akhirnya saya tetap ambil keputusan, karena saya pengen tidak mau kecewakan dia lah. Saya tidak mau mengecewakan dia, karena saya memang melihat seperti dia anak saya, karena umurnya seumuran, hampir sama dengan umuran anak saya. Jadi ada rasa seperti ketemu anaknya, tetapi juga ada rasa tanggung jawab saya, karena selama ini saya sering memberikan ya, dulu waktu aktif di organisasi sering memberikan materi-materi tentang kewirausahaan ya. Zaman dulu banyak sekali LPK, saya sering ngisi di beberapa LPK tentang kewirausahaan, dan di hadapan saya ada anak yang masih muda dan pengen mandiri begitu. Jadi ada semacam tanggung jawab moral saya kemudian untuk mendukung apa yang menjadi niatnya. Akhirnya saya ambil keputusan, tapi dibalik itu luar biasa ya. Ternyata saya pelajari memang dari sisi produknya keren, dari sisi marketing plan-nya juga dahsyat, dan baik dari sisi owner dan perusahaannya juga luar biasa. Akhirnya saya sungguh-sungguh saya jalankan itu, dan ya Masya Allah ya, mengalahkan dari selama perjuangan saya dalam dunia usaha sekian puluh tahun ya. Itu saya dalam waktu di bisnis ini hanya dalam waktu sampai sekarang ini 26 bulan
Motornya sih saya nggak begitu paham ya, tapi mungkin sekitar kalau sekarang sih mungkin 18 19-an mungkin ya, atau mungkin udah lebih saya nggak ngerti karena ada beberapa kemarin juga tembus semua ya. Motor mungkin ya anggaplah 18 19 motor lah mungkin ya. Kemudian Mobilionya 17, Pajero ini alhamdulillah ya di bulan April ini kemarin tembus satu lagi kualifikasi jadi 13 Pajero ya. Jadi di masa pandemi ini alhamdulillah saya juga tembus satu Pajero. Jadi Pajero saya ke-13 tembusnya baru di bulan April ini, di bulan April ya. Bulan April. Oh, sekarang bulan Mei ya, jadi bulan kemarin. Bulan April 12 dan ya saya nggak ngerti. Nah, insya Allah kalau berdasarkan target-target saya sih ya memang mestinya ya beberapa bulan ke depan ya luxurinya nambah lagi ya insya Allah. Nah itu jadi pencapaian saya seperti itu dan memang ini jujur saja menjadikan sesuatu yang bagi saya nih ya, bagi saya ini juga yang luar biasa bagi saya sendiri. Kaget juga sebenarnya, tidak menduga pencapaian saya bisa seperti ini ya, karena saya ini sudah memulai usaha dari tahun sebenarnya sebelum 93 saya sudah mulai, sejak saya SMA pun saya sudah memulai usaha, kuliah juga saya sudah usaha, tetapi yang saya bilang saya mempunyai usaha sendiri itu ketika semua izin-izin usahanya ada, itu tahun 93 saya baru memulai usaha yang lengkap izin-izinnya. Dan dalam perjalanan saya menjalankan bisnis saya ya belum pernah lah ngalami yang seperti ini ya, modalnya sangat kecil tapi hasilnya luar biasa ya. Dan teman-teman yang sudah ada di usaha ini insya Allah ya, dan sudah banyak sekali alhamdulillah di dalam tim saya ini udah ratusan orang yang kemudian punya kehidupan yang jauh lebih bagus ya, seperti Pak Amir ini luar biasa, beliau ini menjalankan dalam waktu singkat juga apa-apa yang menjadi impian sudah banyak terwujud. Ada Coach Afni ya, Bu Afni, ada Pak Mas Dwi Koswandono, Bu ini, dan banyak sekali lah, Bu Endah, para miliarder-miliarder baru yang muncul dari usaha ini yang menjalankan bisnisnya itu baru paling 2 tahun sudah jadi miliarder-miliarder baru. Ya karena memang visinya PT BES itu, visinya ya, emisinya PT BES ini ingin mencetak 1000 miliarder baru setiap tahun ya, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum saat ini tinggal bagaimana perbanyak belajar, perbanyak actionnya juga supaya insya Allah ya impian-impiannya terwujud. Memang dalam kondisi seperti ini tidak mudah, ini dalam kondisi yang luar biasa nih ya, semua tidak menduga ya, semua tidak menduga, semua juga mungkin terkejut ya, shock juga dengan kondisi yang sekarang, di mana sekarang ini kan beberapa bulan sejak bulan Maret utamanya itu kan kita udah dihebohkan dengan satu virus ya, COVID-19 yang benar-benar membuat banyak orang ya kemudian kalang kabut. Tapi kita tidak bisa kemudian harus larut dalam kondisi seperti itu, karena kita juga tidak tahu, bahkan kita tidak tahu bahwa kondisi seperti ini akan sampai kapan, kita belum tahu. Ya prediksi-prediksi ada, kita juga semua pasti berharap untuk cepat berlalu dan kita dukung semua upaya-upaya dalam rangka bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir ya. Dan saya sendiri sebenarnya sudah dari tanggal 17 Maret sampai hari ini juga sudah mengurung diri di rumah, saya nggak kemana-mana ya, dan saya nggak kemana-mana. Dan alhamdulillah justru dalam kondisi ya selalu ada hikmah ya, di balik semua persoalan-persoalan atau semua masalah atau semua kesulitan itu memang ada hikmah, ada pelajaran, ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ya kita tidak bisa mengeluh terus kemudian hanya merenung, mengeluh, putus asa, tidak bisa, tapi kita coba ambil hikmah dari situ. Saya pribadi alhamdulillah ya dalam kondisi seperti itu saya punya banyak sekali waktu saya untuk belajar. Ya saya punya waktu untuk belajar dan ya baik termasuk belajar melalui Facebook Live ini ya, Facebook Group di BES Amazing Team ini saya juga belajar, saya ikuti Pak Amir bagaimana menyampaikan materi-materinya, Pak Ali Kurniawan, kemudian Bu Afni, kemudian Pak Fauzi kemarin ya, Mas Fauzi kemarin ya kita ikuti. Dan
Alhamdulillah tambah ilmu, karena selama ini memang saya kesulitan. Bagaimana kalau saya pengen datang mengikuti acara training yang diselenggarakan ini, malah jangan-jangan saya baru mau ngikuti disuruh ngisi kan. Nah, jadi kadang-kadang saya tidak berkesempatan untuk banyak belajar. Nah, ini sebenarnya berbahaya untuk saya. Ya, saya menyadari kalau saya tidak banyak belajar, ya, terutama yang di lapangan. Kalau buku segala macam kita bisa belajar, tapi bagaimana di lapangannya, ya, dan prakteknya, nah ini kita bahaya. Makanya kesempatan ini bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu kita justru dalam kondisi seperti ini, lebih punya banyak waktu, ya. Dan alhamdulillah juga, dan dalam kondisi seperti ini kita menjadi yang memang punya impian yang kuat, menjadi kreatif, ya, kreatif bagaimana membuat solusi atau mencari jalan keluar dari setiap tantangan-tantangan yang ada. Dan ini adalah salah satu, ya, Facebook Live yang dibuat oleh Pak Amer selaku founder Best Amazing Team ini, ya, ini adalah salah satu solusinya. Ya, saya yang selama ini jujur aja paling gaptek, nggak ngerti apa-apa. Saya baru tahu Zoom, baru tahu Google Meet, baru tahu Facebook Live juga baru akhir-akhir ini saja. Ya. Kalau mainan Facebook sudah lama, tapi belum pernah yang namanya Facebook Live, belum pernah. Nah, artinya kondisi sekarang ini tidak hanya kesulitan yang kita rasakan, tetapi insya Allah ada hikmahnya, dan kita kemudian pandai-pandai mencari solusi dari kondisi yang seperti ini, karena kita tidak bisa kemudian merenungi terus, ya, merenungi masalah, nunggu nanti kalau sudah berakhir baru action segala macam. Nah, ini tidak tepat, ya, karena kalau menurut prediksi, ya, ini semuanya kan prediksi, ya. Prediksi dari presiden kita pun bahwa ini akan selesai atau berakhir nanti di akhir tahun. Artinya kalau sekarang baru bulan Mei, masih 7 bulan lagi, ini perkiraan akan selesai. Dan 7 bulan itu bukan waktu yang singkat, 7 bulan itu waktu yang cukup panjang, ya, kalau untuk menunggu, ya. Tapi kalau untuk aktivitas insya Allah juga bukan waktu yang panjang. Nah, jadi artinya apa? Di setiap masalah itu selalu ada peluang, dan banyak sekali teman-teman saya yang di konvensional, ya, yang kemudian banting setir, artinya melakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah baru. Jadi yang punya restoran yang tadinya hanya menunggu orang datang ke restoran makan, sekarang mulai melayani pengantaran. Kemudian yang penjahit yang biasanya jahit baju-baju sekarang mulai memproduksi masker dan sebagainya lah, ya. Dan bahkan yang viral juga kan KFC, ya. KFC pun langsung membuka yang gerai yang di pinggir jalan, gitu, ya. Artinya harus ada inovasi-inovasi baru. Nah, kita bagaimana? Selama ini mungkin kita sudah aktif, ya, di seminar-seminar yang ketemu fisik, ya, offline, training-training offline. Tapi alhamdulillah kita ini bersyukur juga di sisi lain bahwa kita hidup di zaman modern, yang mana sosial media begitu banyak, ya, sarana-sarana untuk komunikasi itu tidak terbatas, maka kita harus manfaatkan itu. Dan banyak sekali juga ternyata dalam kondisi yang seperti ini seminar tetap jalan, ya, seminar pakai WA bisa, pakai YouTube bisa, pakai Facebook bisa. Artinya masih tetap aktivitas kita bisa jalan, dan kita bersyukur bahwa kita menjalankan satu bisnis yang bisa dijalankan baik offline maupun online. Nah, hari kali ini saya akan memang materi saya ini kan handling objection, ya. Saya menjawab dari beberapa pertanyaan atau keluhan-keluhan dari para mitra ataupun hambatan atau tantangan yang dihadapi para mitra, dan saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, ya. Oh, ini yang pertama apa nih? Oke, bagaimana mindset Bapak tentang bisnis ini sehingga langsung menjalankan bisnis eco racing? Oh, ya, tadi di awal saya sudah cerita, ya. Jadi saya mengenal dari anak SMA. Tapi awalnya saya waktu ambil keputusan memang saya belum tertarik, intinya begitu aja lah, ya. Tidak tertarik. Tetapi karena yang menawarkan anak SMA, mungkin kalau yang menawarkan Pak Amer gitu, saya malah nggak ambil keputusan, ya. Tapi kalau yang menawarkan anak SMA, pertimbangannya, Assalamualaikum Bu Tina dari Medan nih, luar biasa, Masya Allah, ya. Nah, karena yang menawarkan anak SMA, akhirnya saya ambil keputusan. Tetapi
Kemudian saya mendapatkan sebagian produk, kemudian kita mendapatkan flip chart, dan dari flip chart itulah yang saya baca. Ya, dari flip chart itu saya baca-baca sambil, bahkan sampai rumah pun juga saya sudah baca-baca ulang, saya pelajari terus itu sampai ketika saya mendapatkan pemahaman sendiri bahwa ini bisnis luar biasa. Dan waktu itu saya nggak begitu paham, belum begitu berani untuk menyampaikan. Kemudian saya ke Bandung dan saya memastikan bahwa apa yang saya pahami itu ternyata betul, maka saya langsung action. Jadi kalau kita paham apa yang kita lakukan dan kita paham apa yang kemudian akan kita dapatkan, dan kemudian kita juga yakin bahwa kita bisa dapatkan, pasti kita akan ngegas. Mereka yang biasanya ini nyantai-nyantai ini kenapa? Karena mungkin nggak paham apa yang akan dia dapatkan, nggak paham juga bagaimana mengerjakannya, dan nggak yakin juga dia bisa dapatkan, ya kan? Nah, dia pikir mungkin ketika mengambil keputusan ya mungkin karena sungkan. Banyak orang mengambil keputusan karena sungkan, karena nggak enak dan sebagainya. Seperti saya juga bukan karena saya sudah tertarik dari awal. Ya mungkin karena nggak enak sama yang mengajak, sungkan juga, ya udah ambil keputusan. Ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah pasca mengambil keputusan itu bagaimana kemudian kita ajari, kita beritahu, kalau dia belajar sendiri, kita beritahu bahwa tentang potensi rezeki, kemudian bagaimana menjalankannya, dan berikan keyakinan kepada dia bahwa dia bisa mendapatkannya. Ya, kalau dia ada tiga hal itu, pasti dia akan ngegas, pasti dia akan ngebut. Lihat leader-leader yang yakin dan kemudian all out menjalankan. Ya, seperti ada Bu AKP Rini, tim saya ini belum begitu paham pun sudah mulai action karena ngerti ini rezekinya besar banget dan yakin bisa didapatkan. Ya, maka dia action. Nah, waktu action tuh mungkin ya asal-asalan aja apa yang dia tahu, tapi action dulu. Karena apa? Dari action tuh kita akan lama-lama kita akan juga pinter, ya. Action dulu sudah. Nah, mereka yang paham, Bu Novirate begitu paham, wah langsung action juga. Bu Tina, Pak Amir, semua orang-orang yang sukses, mereka-mereka yang sudah menjadi bukti itu orang yang betul-betul paham potensinya, ya, kemudian juga yakin bisa mendapatkan, kemudian actionnya yang luar biasa. Ya. Nah, mereka yang masih mikir-mikir kan karena memang mungkin juga bisa jadi belum tahu potensinya, nggak ngerti cara mendapatkannya gitu ya, dan tidak yakin juga. Seperti misalnya begini, ya, seperti misalnya begini, misalnya ini di dalam rumah nih, ya, di dalam rumah. Di bawah lantai ini, ya, bawah lantai ini kedalaman 10 meter misalnya, itu ada bongkahan emas yang jumlahnya ton-tonan. Ya. Bagi orang yang tidak tahu kalau di situ ada emasnya, ya dia santai-santai saja. Bagi orang yang tahu kalau di dalamnya ada emas tapi tidak yakin bisa mendapatkannya, ya dia tidak akan berusaha. Tapi bagi yang tahu bahwa di dalamnya ada emas dan kemudian tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya dan yakin bisa mendapatkannya, maka dia akan lakukan apapun. Ibaratnya kalau rumah ini harus dibongkar pun bongkar. Artinya ada sesuatu yang dikorbankan, nggak ada masalah karena yang akan dia dapatkan pasti lebih besar. Nah, kan ada keyakinan. Tapi yang bagi yang mereka nggak tahu, ya jangankan dia berkorban, dia lebih baik mempertahankan kerja sehari 8 jam, ya, dengan gaji 2 juta saja daripada dia harus melakukan sesuatu dalam 1 tahun bisa dapat 1,7 miliar. Ya, tidak mau berkorban karena nggak ngerti, pertama tidak tahu dan tidak yakin untuk bisa dapatkan. Ya, hanya untuk menambah waktu sedikit saja nggak mau. Itu banyak sekali terjadi. Karena apa? Ya kuncinya di situ. Ya, tidak tahu potensi bahwa di dalam itu ada sesuatu rezeki yang besar, kemudian tidak tahu, tidak yakin untuk bisa mendapatkan dan tidak tahu caranya, maka dia tidak akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah ya, saya dan teman-teman semua peraih reward ini adalah orang yang melihat bahwa di sana ada potensi rezeki yang besar, kemudian yakin bisa mendapatkannya dan action untuk mendapatkannya. Ya. Kenapa orang masih banyak yang setengah-setengah? Ya karena itu tadi, masih gak yakin, masih terlalu banyak ngitung, waduh, gak mau berkorban, atau pengorbanan yang dia berikan itu hanya terlalu sedikit. Pengen dapat emas, pastinya bongkarnya pakai traktor, pakai backhoe misalnya, pakai eskavator, tetapi itu sewanya mahal, akhirnya cuma pakai cangkul yang irit. Ya kapan dia bisa dapat?
Karena semua itu sesuai dengan pengorbanannya. Waktu yang dialokasikan semakin banyak, maka hasilnya akan semakin maksimal. Ya, presentasi ketemu orang akan semakin banyak, maka hasilnya pasti akan maksimal. Jangan berharap hanya ketemu 1 orang, 2 orang, nggak mau terus lemes ya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya tuh. Nah kemudian bagaimana kok bisa fokus di eco racing sementara usaha konvensional masih produktif? Ya, sebenarnya ketika saya menjalankan bisnis ini itu memang saya sudah dalam pencarian sih sebenarnya sebelum saya mengenal eco racing, dan sewaktu itu kenapa saya kemudian mendengarkan anak SMA itu ya karena memang sebenarnya saya dalam masa pencarian karena apa? Seperti yang materi beberapa waktu yang lalu Pak Amir Nasar sampaikan atau Pak Ruhan juga yang melalui Zoom ya, Pak Amir sudah sampaikan apa? Saya sudah membayangkan gambaran akhirnya ya, yang waktu itu materinya apa? Start from the ending ya. Start from the ending. Nah, membayangkan hasil akhirnya seperti apa. Nah, selama ini bisnis saya bayangkan hasil akhirnya. Ya, bayangin saya jadi waktu itu jadi usaha kontraktor misalnya. Ya, saya bayangkan kontraktor itu dinamis. Orang ketika rata-rata saya perhatikan teman-teman saya ya di dunia konstruksi, saya kan perhatikan itu orang-orang yang apa namanya sudah usia semakin tua ya proyeknya semakin kecil, semakin sedikit ya. Dan karena apa? Kontraktor banyak tumbuh, kontraktor baru, kontraktor muda ya. Jadi saya udah lihat lah, dan sakitnya juga rata-rata hampir sama ya. Sakitnya apa? Sakit gula biasanya kalau kontraktor itu. Ya teman-teman saya, karena saya pernah menjadi ketua asosiasi kontraktor, jadi saya perhatikan teman-teman itu. Dan saya waktu kuliah pun kenapa akhirnya saya memang memutuskan benar-benar untuk memilih jadi wirausaha, karena ya saya lihat teman-teman saya yang sudah lulus, karena saya lulusnya kan lama. Teman-teman saya sudah lulus, saya lihat dia bekerja berangkat pagi itu kayaknya nggak enak gitu loh. Ya, nah kemudian maka saya putuskan jadi wirausaha. Tetapi usaha-usaha yang saya jalani, saya membayangkan ya banyaklah usaha-usaha yang saya jalani. Itu saya bayangkan kalau kondisi saya sedang tidak sehat, kondisi saya sedang sakit, atau bahkan ekstrimnya saya meninggal, maka apa yang terjadi dengan bisnis saya dan apa yang akan terjadi dengan keluarga saya mikir. Ya kayaknya saya harus mencari satu bisnis yang ada atau tidak ada saya tetap bisa dijalankan gitu ya, yang bisa diwariskan gitu. Jadi itu sudah menjadi kegelisahan saya ketika saya menjalankan bisnis konvensional, apalagi ketika saya menjadi distributor handphone waktu itu ya, punya toko handphone yang malah justru dari pagi sampai malam itu kerjanya ya di situ terus, nggak bisa punya banyak waktu. Ya dulu pengen umroh misalnya, kita pengen umroh tuh membayangkan nanti kalau saya tinggal umroh 9 hari tokonya bagaimana, seperti itu. Ya makanya jalankan bisnis ini memang sudah saya mencari bisnis yang bisa di dalam kondisi sehat, tidak sehat, bahkan meninggal pun masih bisa dilanjutkan, ya itu memang saya cari. Maka saya dulu berpikir begini, waktu saya aktif di konvensional, saya itu ikut asuransi dulu banyak sekali. Karena saya membayangkan kalau terjadi apa-apa dengan saya, bagaimana keluarga saya gitu ya. Maka saya ikut asuransi, nilainya luar biasa dulu saya ikut asuransi. Ya tapi sekarang sudah nggak ada lagi, semua sudah saya hentikan. Insya Allah asuransikan Allah aja. Nah, bersyukur sebenarnya saya pernah menjalankan satu bisnis MLM ya, pernah menjalankan bisnis MLM, dan disitulah pelajaran satu kali saya jalankan, dan itulah pelajaran bagi saya untuk kemudian saya mengevaluasi. Jadi bagi saya istilah trauma itu sebenarnya nggak ada, karena setiap apapun kondisi itu selalu bisa diambil pelajarannya. Ya pernah saya ikut MLM, saya lakukan, saya mencoba lakukan, saya sudah bersungguh-sungguh melakukan tapi tidak berhasil. Nah kemudian ada sih yang berhasil, ada ya, tapi saya mungkin kemampuan saya tidak seperti mereka. Maka saya kemudian lihat, oh kenapa nih, ternyata waktu itu kalau bicara peringkatnya saya lumayan cepat, tapi bisa bicara hasilnya minim, nggak seberapa, nggak signifikan, dan tidak bisa dijadikan untuk operasional, nggak cukup lah. Setelah beberapa waktu saya lakukan, ini kayaknya berat gitu ya, karena kebutuhan saya udah cukup besar. Nah
Dan di bisnis ini ketika disitulah kemudian saya mempelajari apa sih yang menjadi penyebab bisnis ini kemudian lambat untuk pertumbuhan bisnisnya. Oh, saya pelajari, oh begini, ya sudah, disitulah saya paham. Maka ketika kemudian saya ketemu bisnis ini, ya bisnis MLM kedua yang saya jalani, ini saya lihat memang ini dahsyat, ya marketing plan-nya dahsyat. Maka saya begitu saya paham, saya langsung action, gitu. Ya, jadi nggak ada istilah trauma ya, kecuali mereka yang tidak pernah belajar. Maka banyak sekali orang trauma MLM ya, itu pasti orang yang ikut sana ikut sini tapi tidak pernah mempelajari marketing plan-nya. Dia hanya ikut-ikutan terus kemana-mana, hanya pengen, tapi tidak pernah mempelajari ya. 3 hal yang Bapak Ibu harus paham ketika menjalankan bisnis network. Yang pertama apa? Perusahaannya. Itu wajib Bapak Ibu, perusahaannya itu harus paham. Yang kedua adalah produknya, dan yang ketiga ini kuncinya marketing plan-nya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngerti 3-tiganya atau hanya tahu tentang perusahaannya, tentang produknya, marketing plan-nya nggak tahu, pasti Bapak Ibu bekerja keras pun ya, karena mungkin marketing plan-nya memang tidak mungkin untuk cepat sukses, ya akan lambat suksesnya. Ya. Dan alhamdulillah PT BES marketing plan-nya sangat dahsyat lah. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali teman-teman ini yang dalam waktu singkat ya, nggak perlu waktu lama juga sudah bisa membuktikan lah tentang hasilnya. Ya, saya nggak ada nih dibandingkan dengan perusahaan sejenis manapun yang mempunyai marketing plan sedahsyat ini, nggak ada, kecuali money game. Ya sekarang ini hati-hati teman-teman. Sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran money game ya. Wah, kerja di rumah cukup ini macam-macam lah ya. Dan itu rata-rata izinnya juga belum ada ya. Ya, dan ya begitulah ya, hati-hati. Pokoknya intinya hati-hati. Sekarang ini tawaran-tawaran semakin banyak. Saya juga di grup-grup WA di-invite ya. Saya nikmati aja ketika saya di-invite, karena tujuan saya bukan untuk memperhatikan itu, tapi tujuan saya apa? Mencari daftar nama. Nah, ini justru juga sekarang ini menarik juga. Ketika dalam kondisi yang seperti ini kan kita nggak bisa lagi membuat seminar-seminar offline, tapi harus online. Nah, kalau seminar online ini kan ternyata juga sebenarnya ya, kalau kita sudah memahami bagaimana cara follow up dan sebagainya, mungkin tidak begitu banyak pengaruhnya mungkin ya. Nah, saya untuk menambah daftar nama dari mana? Untuk menambah daftar nama supaya bisa mengundang mereka masuk di grup WA. Ya saya beruntung juga ketika di-invite di banyak grup. Mungkin nomor saya udah tersebar kemana-mana, nggak ngerti juga, tiba-tiba di-invite. Ada grup inilah, grup itulah, ya saya iyain semua lah. Saya masuk, saya semua. Tapi disitulah saya kemudian saya gunakan memang untuk menambah daftar nama. Saya catat, perkenalan, kemudian saya ngobrol-ngobrol, kita tawarkan, kita undang masuk ke grup WA. Dan alhamdulillah ya, saya nih saya nggak pamer gitu ya. Artinya kalau di grup WA alhamdulillah saya nih closingnya juga lumayan lah. Ya closing itu setiap ini pasti ada closing. Cuma saya memang jarang upload hasil closingan, saya malu juga saya. Ya, jadi terus ada gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada yang alasannya nggak ada duit, ya kita ajak ngobrol aja. Jadi iya sih, dia alasannya lebih baik saat ini untuk beli susu anaknya daripada untuk bisnis, untuk ikut-ikutan bisnis begitu gitu loh. Karena ini bisnis menurut dia nggak akan bisa dijalankan di dalam kondisi seperti ini. Ya sudah, kita telepon saja, kita berempati kepada dia. Iya Pak, ya Mas, memang kondisi seperti ini ya memang kondisi yang dalam kondisi sulit dan hampir semua orang merasakan itu. Dan kondisi seperti ini ya, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Kalau memprediksi, banyak orang yang memprediksi, bahkan Pak Presiden Jokowi pun memprediksi sampai akhir tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tabungan kita ya, itu cukup paling tidak untuk sampai akhir tahun? Kalau tidak cukup, maka sebenarnya saat inilah saat yang paling tepat untuk kita memulai bisnis. Ya, karena kalau kita bisa bertahan di dalam kondisi yang seperti ini, nanti kondisi normal itu, maka kita pasti sudah akan running saja. Ya. Karena memang betul ya, di bisnis di dalam kondisi yang paling sulit itulah malah sebenarnya ujian ketangguhan seorang pebisnis.
dan bagaimana ya. Oh, ini saya lanjutin yang tadi. Nah, terus kalau tidak cukup, maka ini saat yang paling tepat untuk menjalankan bisnis. Ya, paling tidak kalau tidak bisa terjadi pertumbuhan yang luar biasa, minimal bisa untuk kita gunakan bertahan sampai masalah atau pandemi ini berakhir. Minimal itu dulu. Ya, tidak. Tapi kalau ini bisa, maka insya Allah begitu pandemi berakhir, kita akan tinggal running saja dan kita akan menjadi pengusaha yang tangguh. Ya, termasuk waktu itu ya, saya mau cerita. Jadi waktu saya menjalankan bisnis di PT BES pun, ada satu masa di mana itu memang masa paling sulit ya, banyak leader-leader yang mengalami itu ya. Ada mungkin Bu Afni sudah ngalami, Bu Enta sudah ngalami, pasti Pak Amir ngalami, hampir semua leader-leader yang sekarang ini hebat-hebat itu mengalami masa paling sulit ya. Pak Rudi, Pak Agus Prasamya, Bu Linda, insya Allah semua ngalami nih masa-masa paling sulit. Masa paling sulit itu apa? Masa-masa di mana permintaannya banyak tapi produknya kosong. Wah, komplainnya minta ampun, banyak sekali orang kemudian komplain macam-macam, kemudian ada yang ngambek, gak jalan dan sebagainya. Ya, banyak yang kemudian berhenti tidak lanjutkan, padahal karena apa waktu itu kok bisa produk sampai inden-inden ya, indennya pun bisa sampai lama sebulan 2 bulan gitu. Ya karena waktu itu pertumbuhan jumlah mitra dengan kapasitas produksinya, peningkatan kapasitas produksinya tidak imbang. Ya, kemampuan produksinya misalnya 100 tapi pertumbuhannya 1000. Nah, untuk meningkatkan menjadi 1000 misalnya, itu tidak serta-merta karena perlu waktu, penambahan mesin dan sebagainya lah. Nah, waktu itu banyak yang tidak sabar, marah-marah kerjanya tiap hari, ngamuk-ngamuk di WA. Itu paling sering itu orang yang tidak Assalamualaikum Bu Dr. Rasuna dari Gorontalo nih, Masya Allah. Ya, nah, banyak waktu itu yang tidak sabar, marah-marah, wah macam-macam, ada yang ngambek kemudian berhenti. Nah pertanyaannya saya lihat mereka yang marah, mereka yang ngambek, mereka yang berhenti sampai sekarang juga nggak dapat apa-apa. Tapi mereka yang bertahan, yang terus tetap dia istiqomah gitu ya, karena memang di bisnis ini nggak semuanya linier. Tidak semuanya enak, memang dalam bisnis ini kadang-kadang ada gelombang-gelombang yang mungkin terasa tidak nyaman. Tetapi kalau kita bertahan maka kita akan jadi pelaut yang tangguh kan begitu. Iya. Oke, tadi sampai mana tadi? Ya. Ya jadi ketika kita pertumbuhan antara mitra, pertumbuhan mitra dengan pertumbuhan kecepatan memproduksi ini nggak imbang. Akhirnya ya itu tadi banyak sekali yang komplain, yang marah, yang macam-macam lah ya, bahkan menghujat kalau ada ya. Kebetulan dalam kondisi yang seperti itu yang jalan terus pun bisa dapat motor, dapat mobilio, dapat Pajero, waktu itu begitu. Nah mereka yang nggak siap dengan kondisi yang seperti itu, melihat orang lain dapat mobil, melihat orang lain dapat Pajero, bukannya senang mengucapkan selamat atau kemudian belajar mendekat kepada mereka, enggak. Ya, sebagian mereka yang memang tidak punya mental sukses, wah langsung menghujat. Anda ini dapat ini senang-senang, itu kan hasil perjuangan kita juga dan sebagainya. Ya. Nah, jadi memang kelihatan di situ dalam masa-masa sulit itu kita akan melihat orang-orang yang memang mentalnya mental pejuang. Orang-orang yang memang dia orang yang mentalnya mental yang tangguh dengan orang-orang yang mentalnya bukan mental pejuang. Ya, dia akan keluar, dia akan quit ya lebih cepat. Karena memang di bisnis itu ujiannya selalu ada. Ujiannya selalu ada, tetapi orang yang benar-benar pejuang dia akan mencari solusi. Ya, tidak hanya ribut dengan masalahnya saja, tapi cari solusi. Dan waktu itu saya juga tidak melarikan diri dalam kondisi seperti itu pun saya keliling kemana-mana. Kan kita memang harus menghadapi semua itu dan memberikan penjelasan dengan baik kepada semuanya. Karena tidak semua orang juga, mungkin tidak semua juga tahu persoalan yang sebenarnya. Maka tugas kita adalah meluruskan, memberikan informasi itu dengan sebaik-baiknya. Nah alhamdulillah faktanya mereka yang bisa bertahan dari kondisi seperti itu, insya Allah semuanya udah mendapatkan reward. Karena apa? Karena udah terbukti bahwa mereka adalah orang-orang pejuang-pejuang yang tangguh, pejuang-pejuang yang punya komitmen, termasuk dalam kondisi yang seperti ini ya. Dari sebagian orang sudah mulai nih
ya, di statusnya, di sosial medianya yang kemarin saya sempat bahas dengan beberapa leader. Wah, udah yang muncul adalah produk-produk selain produk dari PT BES. Nah, ini dia nggak sadar bahwa di dalam bisnis network itu komitmen itu menjadi sangat penting. Kenapa orang yang menjalankan bisnis, wah saya sudah berkali-kali jalankan ini dan nggak berhasil sehingga trauma, ya karena dia nggak paham aja jalankan bisnis networknya. Ya, dia baru menjalankan ini, dia tidak jalankan sungguh-sungguh, sudah ikut bisnis yang lain. Dan ikut bisnis yang lain, jalankan juga ada sedikit kesulitan, dia pindah lagi ke yang lain. Maka dia tidak akan pernah sukses di mana-mana. Justru dia membuat branding negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, repotnya rata-rata orang yang seperti itu hobinya menyalahkan pihak lain. Wah, ini sulit, ini nggak apa-apa, menyalahkan pihak lain, bukan kemudian memperbaiki dirinya. Ya, bukan memperbaiki dirinya, tetapi menyalahkan pihak lain. Nah, akhirnya karena udah mungkin puluhan MLM dijalanin, akhirnya trauma gitu ya, trauma. Nah, teman-teman, di bisnis network itu adalah sekali lagi bahwa personal branding itu sangat diperlukan. Ya, saya sekali posting yang lain, produk yang lain pasti rusak. Tim kemudian bingung, waduh kok ini sudah begini-begini, kemudian macam-macam lah isu yang beredar, dan mungkin kepercayaan terhadap diri saya juga akan hilang. Hati-hati ya. Kemarin Pak Ardi Dewa sudah menulis bagus banget tuh ya, bahwa di bisnis jaringan tuh personal branding sangat bagus, sangat penting ya. Jadi jangan main-main. Kalau Anda mau mikir yang lain, maksimalkan dulu lah. PT BES sudah punya produk yang paling cocok untuk saat ini, yaitu hand sanitizer sama Hapsro, dan ini sudah mulai dipromokan tentang itu ya. Kalau tinggal promosikan itu, jangan promosikan yang lain ya, nanti rusak sendiri branding kita ya. Dan sekarang yang kedua apa nih ya, menyikapi dengan bisnis saya yang konvensional yang masih jalan. Nah, karena memang akhirnya saya menemukan di dalam bisnis konvensional yang masih jalan, waktu itu juga ada properti, ya, ada restoran, dan restoran itu sebenarnya waktu itu akhirnya di endingnya adalah turun karena di bisnis konvensional itu kompetisi itu begitu tinggi ya, kompetisi. Dan kita pasti kalau bisnis konvensional itu tidak suka kalau ada orang lain juga mempunyai usaha yang sama dengan kita, pasti nggak suka. Ya, itu sangat berbeda dengan bisnis network. Justru kita mengajak orang lain untuk menjalankan bisnis yang sama dengan kita. Tapi di bisnis konvensional jarang orang yang senang ketika ada orang lain yang menjalankan bisnis sama dengan kita. Nah, kompetisinya sangat tinggi ya, kadang-kadang sampai irasional. Nah, waktu itu bisnis restoran saya memang udah turun. Ya, kita coba dongkrak, kita coba promosi lagi, kita coba ini, tapi memang nggak angkat ya, akhirnya saya tutup. Ya, jadi kalau bisnis konvensional masih bisa jalan, ya jalankan saja ya. Dan bisnis ini kan sebenarnya tidak memerlukan waktu 24 jam juga tidak. Yang penting ada komitmen kita selalu mengalokasikan waktu. Contoh Bu Afni ini masih PNS, waktunya juga jam kerjanya sudah pasti jam segitu sampai jam segitu, tapi beliau tahu bahwa bisnis ini potensinya luar biasa, maka setiap hari beliau selalu alokasikan waktu untuk menjalankan bisnis ini. Ya, intinya adalah itu, ada komitmen kita dalam menjalankan bisnis ini. Ya, tidak harus selalu sepenuhnya tinggalkan yang lain, enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu memang punya hitung-hitungan yang kalau ini ditinggalkan hasilnya akan lebih maksimal, ya terserah saja, enggak ada masalah. Ya, itu tinggal bagaimana kita melihat antara apa yang kita kerjakan sekarang atau bisnis yang jalan sekarang dengan apa yang sedang kita kerjakan ini. Tinggal nanti dibandingkan saja. Karena ini bisnis itu ada hitung-hitungannya semua. Ya, ini bukan cinta ya yang irasional, itu bukan, tapi ini bisnis yang harus rasional. Kita harus rasional. Nah, kemudian ini saya mau gabung, tapi bagaimana menghadapi orang yang pengen gabung tapi tidak punya modal. Tuh ya, jadi kalau ketemu orang ini banyak sekali nih orang sekarang alasannya seperti ini. Alasan sekarang ini, wah ini lagi kondisi yang buruk, kita lagi nggak punya uang, atau kalau punya uang ya kita prioritaskan untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya alasan itu mestinya tidak ada kalau kita bisa membuka mindsetnya. Ya, kita bisa membuka mindset seseorang. Ya, kalau kita bisa membuka mindset seseorang, insya Allah ya, alasan-alasan seperti itu menjadi tidak ada. Kenapa?
Sebentar. Ya, jadi alasan itu karena belum terbangun sebuah impian. Belum terbangun sebuah impian dan belum terbangun sebuah keyakinan untuk bisa mendapatkan. Kalau terbangun sebuah impian dan terbangun sebuah keyakinan untuk mendapatkan, pasti alasan itu menjadi tidak ada. Saya memulai bisnis sering dalam kondisi tidak punya uang sering, ya. Bahkan ketika memulai usaha properti pun tidak punya uang, justru saat paling jatuh itu betul-betul paling jatuh. Tetapi kalau orang punya impian, punya kemauan yang kuat, ide-ide kreatif pasti ada, ya. Mencari solusi, karena apa? Karena hanya 1,5 misalnya itu pun dia tidak bisa usahakan, atau ini perjuangan dia pertama nih. Perjuangan dia pertama adalah bagaimana? Perjuangkan bagaimana kamu bisa punya uang 1,6 juta. Ya, registrasi 100.000, belanja produk 1,5 misalnya seperti itu. Itu pun dia tidak mampu, maka jangan berharap dia mau berjuang lebih untuk mengejar yang lain. Ya, maka bangun lagi impiannya, berikan satu motivasi yang membuat dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan. Kalau itu sudah terbangun, maka uang 1,5 itu pasti akan dia usahakan. Ya, saya dulu memulai usaha di properti nggak punya duit. Tapi bagaimana yang saya lakukan? Saya cari teman-teman saya yang punya tanah di Jogja, kemudian saya tawarkan satu kerjasama. Ya, dan alhamdulillah akhirnya ada. Saya nggak punya uang, saya ajak teman saya yang punya duit, yang mampu, yang mau membiayai itu. Ya, jadi timbul ide-ide kreatif lah, intinya begitu. Nah, cuma sekarang nih, ya sebenarnya juga masih lebih mudah lagi. Kalau toh memang 1,5 sulit, ya. Kemarin beberapa saya berikan solusi, misalnya ya sudah 1,5-nya dicicil misalnya gitu ya. Kalau belum punya uang 1,5, ya sudah registrasi 100.000, kemudian bayar dulu 500, tabung lah bahasanya, nanti dapat sebagian produknya dijual, laku, bayarkan lagi, nanti dapat produk lagi kan sudah 1 juta. Nih, terus jual lagi, belanjakan lagi yang ketiga, jadi totalnya produknya sudah dapat 8, uang 1,5 sudah terkumpul, ya udah tinggal diregistrasi, itu caranya. Atau ada cara yang lain lagi, ya pinjam kepada 3 orang masing-masing 500.000. Kalau itu pun tidak bisa, ya sudah minimal pinjam aja 100.000 kepada 16 orang, nanti insya Allah dipinjami 100.000 juga aman. Ya kalau dipinjami 100.000 kepada 16 orang, kan misalnya agak lambat-lambat dikit ngembaliinnya kan nggak dikejar-kejar juga. Ya sebenarnya itu tergantung lah. Kalau alasan itu hanya murni hanya sekedar alasan bagi saya. Ya karena alasan sesungguhnya bahwa dia tidak yakin, dia tidak tahu potensinya, dan dia mungkin tidak yakin juga untuk bisa mendapatkannya. Karena kemarin sekali lagi saya cerita yang tadi, yang saya telepon alasannya lebih baik untuk beli susu dan sebagainya, kemudian saya telepon karena saya kalau pakai WA kadang-kadang terlalu lama follow up-nya, saya pakai telepon. Nah itu akhirnya mengambil keputusan juga, ya akhirnya mau mengeluarkan juga, karena apa? Ya tabungannya nggak bakal cukup untuk 7 bulan ke depan. Ya dia nggak punya tabungan yang cukup. Jadi dia pikir apa? Dia kan pasti juga pengen mendapatkan income. Cuma dia nggak ngerti bagaimana mendapatkan income melalui bisnis ini. Ketika saya kemudian jelaskan panjang lebar tentang potensinya, kemudian bahwa di kondisi seperti ini pun masih bisa dijalankan dengan cara seperti itu dan sebagainya, dengan cara online gitu. Akhirnya dia ambil keputusan juga, ya. Nah, jadi alasan masalah uang itu, ya itu kalau bagi saya itu bukan alasan yang sebenarnya. Karena banyak sekali itu leader-leader kita, mitra-mitra saya ya, Pak Amer, coba waktu memulai, bukannya punya uang, belum punya uang, ya nggak apa-apa cerita. Terus kemudian bagaimana Bu Novirate saat memulai, Ustadz Ojatsu saat memulai, banyak sekali kalau yang masalah kondisi seperti itu. Tapi kenapa mereka berani ngambil keputusan? Karena mereka melihat potensinya dan ada keyakinan untuk bisa mendapatkannya. Maka tetap bagaimanapun caranya dia ambil usaha ini, dan faktanya mereka yang mengambil keputusan dalam kondisi seperti itu, faktanya dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan kemudian dibayari, ya udah saya bayari, saya ini itu omong kosong lah, saya akan jalan subuh-subuh tapi saya dipinjemi dulu. Minjem sama orang yang mengajak nggak akan jalan.
Ya, biasanya jalannya perjuangannya sudah tidak akan maksimal. Ya. Nah, biar dia pinjamnya kepada orang lain kalau dia mau pinjamlah pada orang lain. Ya, supaya pertanggungjawabannya bukan ke kita. Kalau pertanggungjawabannya biar ke orang lain, tugas kita apa? Membantu supaya dia bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Itu. Ya. Nah, jadi kalau kita ketemu calon mitra yang alasannya seperti itu, maka kita harus paham alasan dasarnya adalah dia tidak tahu potensinya, kemudian dia juga tidak ada keyakinan untuk mendapatkannya. Karena siapa sih yang nggak pengen dapat motor, mobil, rumah gratis? Apalagi dia dalam kondisi yang tidak punya uang. Ya. Nah, ya, apalagi dia dalam kondisi yang tidak punya uang. Siapa yang nggak mau? Ya. Nah, maka boleh mulai dengan membangun impiannya juga boleh. Ya. Bahkan kemarin saya ingat saya tanyakan kepada yang calon mitra yang kemarin saya telepon, saya bilang, sekarang saya mau tanya Pak, kalau Bapak punya uang 1,5 juta sekarang, misalnya masih bisa alokasikan, ada modal 1,5 juta, kira-kira Bapak mau bisnis apa? Silahkan aja kalau Bapak nggak tertarik bisnis ini, tapi untuk bertahan hidup silahkan Bapak alokasikan sebagian itu yang untuk usaha. Dan usaha apa yang Bapak pikir bisa bertahan, bisa jalan dengan modal yang segitu, itu ya, akhirnya ya ambil keputusan lah, intinya begitu. Jadi kita harus buka mindsetnya, bangun impiannya, ya, kemudian berikan tumbuhkan keyakinan dalam dirinya bahwa dia juga bisa menjalankan bisnis ini. Ya kan banyak alasannya, nggak cuma punya uang, wah saya nggak bisa ngomong, oh saya nggak bisa ini, kan banyak sekali alasan seperti itu. Maka tumbuhkan keyakinan bahwa dia bisa menjalankan, ya, tumbuhkan keyakinan dalam dirinya, bukan kita berikan keyakinannya, tapi tumbuhkan keyakinan dalam diri bahwa dia bisa menjalankan bisnisnya ini. Dan dia berikan pemahaman bahwa bisnis ini tidak dijalankan sendiri, banyak tim, maka yang akan membantu juga ada, gitu ya. Itu. Nah, kemudian saya gengsi jalankan bisnis MLM karena biasanya hasilnya tidak menjanjikan. Ya, ini. Kalau masalah gengsi sih ya sudah, itu urusan masing-masing ya. Orang itu kadang-kadang hidup dalam sesuatu yang kamuflase, yang apa ya. Gengsi itu yang kayak apa sih gitu ya. Karena saya dulu juga anti MLM sih sebenarnya. Saya anti MLM, sangat anti awalnya saya itu sama MLM. Ya, apalagi waktu itu saya memikir memang MLM itu nggak nyata, nggak real. Yang dalam bayangan saya MLM itu nggak real. Karena apa? Yang saya lihat teman-teman yang jalankan MLM nggak ada yang sukses yang saya kenal. Ya, yang saya kenal nawarin ini ganti itu, ganti ini, ganti itu gitu. Akhirnya saya nggak pernah tertarik. Dan waktu itu ketika saya sedang berpikir apa usaha yang bisa diwariskan, itu nggak kebayang MLM awalnya, nggak ada bayangan MLM, nggak ada. Ya saya hanya waktu itu diberi di tempat teman saya waktu itu yang jalankan MLM, saya baca buku yang namanya waktu itu Grafik Kehidupan. Itu yang sebenarnya awalnya bacanya itu, tapi saya nggak tertarik dengan bisnisnya, cuma saya baca buku itu. Yang di dalam buku Grafik Kehidupan itu yang saya masih ingat bahwa umur manusia itu kan, manusia ini kan akan umurnya nambah terus, nggak ada umurnya manusia berkurang, yang berkurang itu jatah hidupnya, kalau umurnya kan nambah terus. Nah, umur manusia ini bertambah terus. Nah, pada saat umur bertambah dari kecil tambah muda, ini tambah kuat nih, secara fisiknya tambah kuat, tapi ada titik di mana sudah mentok, kemudian secara fisiknya akan turun. Biasanya nih, kalau kondisinya secara fisiknya juga turun, penghargaan ekonomisnya juga turun. Ya, yang pegawai apalagi, pegawai udah pensiun ya hasilnya juga nggak akan seperti waktu dia belum pensiun, apapun, rata-rata seperti itu. Ya, nah orang yang swasta yang masih apa-apa dikerjakan sendiri, masih diinikan sendiri juga ketika sudah tua, maka produktivitasnya juga akan menurun. Biasanya menurunnya bertambahnya usia, menurunnya kemampuan juga diikuti menurunnya finansial. Maka harus mencari bisnis yang tidak itu terbuka mindsetnya, yang tidak perlu kita juga harus bekerja keras terus, tetapi usia kita nambah, kemampuannya menurun, tapi hasilnya nggak menurun. Ya, waktu itu belum tertarik dengan bisnis MLM, tapi itu sudah kemudian masuk di dalam pikiran saya, bisnis apa gitu ya. Maka dulu saya terus kemudian mencadangkan ya dengan mengikuti banyak sekali asuransi itu untuk pengaman saya, tapi masih sambil mikir terus ya. Jadi
memang MLM kemudian dianggap tidak bergengsi karena begitu banyak orang-orang yang menjalankan bisnis ini ya, yang tidak berhasil, dan itu sangat kita lihat lah. Dan sebenarnya ya, kalau kita lihat di bisnis apapun, orang yang tidak berhasil itu selalu lebih banyak daripada yang berhasil. Ya. Cuma kalau di sini di PT BES prosentase yang berhasil akan lebih banyak daripada yang tidak secara prosentase lebih banyak dibandingkan di tempat-tempat lain. Ya, di PT BES ini prosentase orang yang berhasil akan jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di tempat-tempat lain. Ya. Di bisnis apa sih? Di luaran, di konvensional juga sama. Di konvensional itu yang gagal jumlahnya banyak. Bahkan cuma ketika dia gagal, masalah tidak hanya gagal di bisnisnya, diikuti dengan masalah. Ya, diikuti dengan masalah. Cuma kalau yang di bisnis ini banyak orang yang sudah punya masalah di bisnis ini dan luar biasa justru selesai. Di konvensional banyak orang yang tidak punya masalah menjalankan konvensional, akhirnya yang muncul adalah masalah. Jadi banyak terbolak-balik. Nggak ada orang kemudian punya masalah karena menjalankan bisnis MLM, sebenarnya nggak ada. Ya. Nah, cuma karena banyak orang yang kelihatannya udah ini banyak kali kita lihat orang yang menawarkan kemudian dan kelihatan tidak berhasil, kemudian dianggapnya itu nggak bergengsi. Ya, kalau melihat itu sih gengsi ya saya nggak ngerti, karena bagi saya, apalagi saya laki-laki, ini prinsip saya dari dulu. Saya nggak mikir gengsi yang seperti itu, memang saya nggak pikir. Karena gengsi itu seperti apa sih nggak jelas juga. Gengsi itu kan cuma perasaan diri sendiri. Kita ini kalau kesannya wah perlente segala macam, tapi kita nggak punya uang, di belakang kita juga orang ngomongin kita itu cuma gayanya aja, kesannya begini tapi bokek, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, itu tetap aja orang ngomongin kan. Jadi gengsi itu bagi saya nggak ngerti, saya nggak ngerti definisinya, dan itu memang nggak ada di dalam diri saya, di dalam kamus saya gengsi itu nggak ada, karena saya nggak makan gengsi juga. Tapi yang saya rasakan, saya pikir saya menjadi prinsip saya adalah bahwa saya seorang laki-laki, ketika saya sudah menjadi berkeluarga, ini terutama untuk yang laki-laki kan. Ya, karena saya sudah berkeluarga, maka gengsi bagi saya nggak penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana istri saya, anak-anak saya bisa hidup dengan wajar, ya, bisa hidup dengan wajar. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mikir gengsi. Maka waktu saya ini misalnya seandainya saya harus jadi tukang sapu atau tukang ngepel waktu itu, kalau nggak ada pekerjaan lebih bagus, tapi tukang sapu ataupun tukang pel akan saya lakukan kalau memang hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi sudah nggak penting lagi gengsi bagi saya. Yang paling penting saya masih lebih besar bagi saya adalah tanggung jawab dibandingkan dengan gengsi. Karena tanggung jawab itu ada nggak perlu gengsi. Gengsi ini justru bisa mencelakakan kita karena kita mikir gengsi. Ya, kalau harga diri penting, tapi gengsi itu apa? Gengsi itu kecenderung kesombongan. Kalau harga diri itu integritas. Jadi sangat berbeda. Nah, jadi orang-orang yang ngomong wah gengsi aku jalan MLM, berarti dia nggak ngerti, dia masih berbicara di awang-awang, dia masih berbicara satu hal yang tidak nyata. Ya, karena orang banyak bilang kan di sini kayaknya nggak bergengsi, tapi ketika prestasinya ada maka hidupnya bergengsi. Ya, sebenarnya kalau saya bilang itu harga diri kita. Jadi harga diri itu ukurannya dari mana? Ya dari prestasi kita. Kalau kita ada prestasi, ada sesuatu yang bisa kita wujudkan untuk menjadi lebih baik, berarti kita punya harga diri. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak bisa wujudkan menjadi lebih baik, ya di mana harga diri kita? Nah, di bisnis ini ketika Bapak Ibu bisa menjadi berprestasi, maka Bapak Ibu mempunyai harga diri. Makanya panggung penghargaan itu ada panggung penghargaannya, karena Bapak Ibu harga dirinya sudah naik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada prestasi, ya panggung penghargaan itu memang tidak pernah Anda dipanggil untuk naik ke panggung penghargaan. Ya, jadi sudah disiapkan itu harga diri di situ. Jadi kalau ketemu orang yang gengsi jalankan bisnis MLM, memang hidupnya sudah bergengsi atau belum? Ya, itu aja. Nah, kalau biasanya, MLM itu juga hasilnya tidak menjanjikan, ya lihat saja, tinggal di bisnis kita, ya di bisnis kita tunjukkan saja orang-orang yang sudah berhasil. Saya tuh kemarin juga ada yang bilang, itu bisnis bohong-bohongan. Ya, ada yang sampai ketika saya undang masuk ke grup, orang Jogja ya, dia yang baru kenal kemudian saya undang, langsung komentarnya negatif, ngapusi gitu ya. Ngapusi itu apa? Nipu gitu ya. Nah, terus ya saya sih sabar ngadepin itu, saya ajak komunikasi yang lain gini, terus akhirnya saya nggak sabar juga karena nunggu jawabannya kadang lama, terus minta izin untuk telepon, akhirnya dia berani telepon, pengen tak ajak diskusi. Akhirnya perlu terbuka paradigmanya tentang
bisnis MLM yang katanya hanya iming-iming, nggak nyata hasilnya. Saya undang ke rumah, kalau mau datang silakan lihat buktinya, mau lihat hasilnya, lihat rekeningnya juga boleh, saya bilang gitu. Ya akhirnya paradigmanya sudah berubah, tapi belum closing. Tapi paradigmanya yang penting kita ini harus meluruskan paradigma yang salah. Ya itu. Nah, hasilnya nyata lah. Kalau di bisnis lain banyak juga sih memang. Saya lihat di bisnis network yang lain itu banyak orang punya mobil, punya rumah, tapi kredit-kredit semua. Itu hanya untuk pencitraan. Kalau di kita enggak, punya rumah ya rumah beneran, yang itu enggak kredit cash. Punya mobil ya mobil beneran dan mobilnya enggak kredit gitu ya. Tapi di MLM lain memang banyak didorong-dorong, ayo beli mobil ini DP, yang penting ini untuk pencitraan memang. Ya itu yang kadang-kadang membuat image MLM negatif karena banyak pencitraan di bisnis network yang lain. Tapi kalau di kita insya Allah enggak ada pencitraan. Justru banyak orang yang sudah dapat miliaran masih naik mobil yang ratusan juta, mungkin itu bukan pencitraan, malah enggak, terbalik kita malah, ya. Karena konsep kita ini kan justru menghindari hutang. Di MLM yang lain mendorong mitra-mitranya untuk punya hutang supaya apa? Orang kalau punya hutang, punya kewajiban pasti di bisnisnya ini terus kerjanya terus menerus. Nah, ini konsep yang terbalik. Ya, makanya akhirnya banyak juga yang kemarin naik Mercy tiba-tiba sudah berubah lagi, sudah nggak naik Mercy, cuma naik ini ya. Karena apa? Karena semua dibangun dengan hutang. Insya Allah kalau di bisnis kita real, nyata, nggak ada yang hutang semuanya. Ya bahkan yang pada punya hutang pada lunas. Saya sudah punya penghasilan bagus dan posisi kantor juga sebagai kepala bagian. Apakah saya cocok jalankan bisnis ini? Wah ini masalah mindset sebenarnya. Sekali lagi ini masalah mindset. Pernah datang ke tempat saya, ke rumah saya, ya seorang PNS kepala di salah satu instansi di lingkungan Departemen Keuangan. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ya bukan kasih tahu sih, kasih informasi saja. Jadi kalau PNS, ya itu yang gajinya besar yang di mana? PNS yang gajinya besar itu PNS yang bekerja di bawah Departemen Keuangan. Ya cukai, pajak, itu pasti lebih besar. Sama-sama baru masuk gajinya sudah pasti berbeda. Ya nggak mungkin sama dengan PNS yang di bawah Departemen Dalam Negeri, kira-kira begitulah. Ya, jadi, nah ini kepala salah satu instansi di lingkungan Departemen Keuangan yang penghasilan udah di atas 100 juta sebulan. Ya Pak. Kemudian sempat ke rumah ya, karena mendapatkan informasi tentang bisnis ini dan dia penasaran, pengen tahu, pengen lihat buktinya, kemudian dikasih tahu alamat saya dan dia datang ke rumah ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, waktu itu saya sempat cerita tentang Pak Rudi ya dari Jambi. Pak Rudi ini dari Jambi, yang beliau ini sempat terpuruk ya. Jadi waktu dia jualan kacamata atau apa ngutang-ngutangi lah atau enggak gimana, pokoknya terpuruk, akhirnya jualan es kelapa muda. 18 bulan beliau udah dapat 1,8 miliar. Nah, itu saya ceritakan 18 bulan 1,8 miliar bagi beliau nih, ini sesuatu yang luar biasa. Berarti kalau dihitung itu rata-rata 100 juta sebulan, kaget ya. 18 bulan, iya. Nah, terus dia pengen penasaran karena saya nggak cerita langsung saya ceritakan orang lain dulu. Nah, akhirnya dia nanya kalau boleh tahu Pak, Bapak berapa gitu. Nah, akhirnya saya bukakan aja bonus-bonus saya yang mingguannya, saya hitung. Ya Masya Allah, dalam 1 bulan kalau dirata-rata udah waktu itu 200 juta lebih. Maka kaget, Bapak jalankan bisnis ini berapa lama? Ya, saya jalankan bisnis ini 20 bulan waktu itu. Dihitung sama beliau. Wah, kalau saya punya penghasilan seperti ini, jangankan 20 bulan, 4 tahun saya kerjakan bisnis ini dan saya punya penghasilan seperti Bapak, saya baru dapatkan penghasilan seperti Bapak, saya sanggup jalankan. Akhirnya dia ambil keputusan. Ya, jadi pertanyaannya sekarang, ya kalau dia toh sudah kepala bagian penghasilan besar, kepala bagian mau berapa lama? Penghasilan dia sudah berapa? Masih enggak? Dia masih punya impian-impian yang perlu diwujudkan enggak? Atau dia justru sudah nggak punya impian? Ya kalau sudah nggak punya impian ya sudah. Tapi berikan gambaran akhir terhadap apa yang dia lakukan saat ini. Ya, materi kemarin Start from the Ending itu memang bagus, melihat gambaran akhir.
Ya, memulai dari akhir, atau kemudian kalau enggak ya melihat gambaran akhir dari apa yang dikerjakan sekarang. Ini menjadi penting. Karena orang yang tidak bisa melihat gambaran akhir dari apa yang dikerjakan sekarang, nanti ketika mendekati akhir bingungan. Banyak sekali saya kemarin waktu masih aktif di organisasi, saya kadang-kadang memberikan pelatihan kepada kepada orang-orang yang sudah menjelang masa pensiun. Coba, menjelang masa pensiun baru berpikir bisnis. Padahal di bisnis ini jatuh bangun juga. Jatuh bangun itu apa? Kalau di kita nggak perlu bangkrut-bangkrut, tapi jatuh bangunnya ketika presentasi ditolak itu kita akan mengalami. Kalau di bisnis konvensional ya pakai bangkrut juga. Ya pakai bangkrut harus ini. Kalau orang sudah mau pensiun baru mikir bisnis, itu sebenarnya sangat tidak tepat. Kecuali dia pensiun dengan uang yang sudah banyak, ya sudah tinggal bikin restoran atau restoran franchise atau bikin kos-kosan, bikin apa silahkan. Tetapi kalau pensiun tapi hasilnya pas-pasan dan baru memulai bisnis, sangat tidak tepat. Dibukakan mindset itu. Ya, dan orang yang kadang-kadang merasa nyaman saat ini. Dan ingat, orang yang masih bekerja itu hanya akan dihargai ketika dia dalam kondisi sehat. Coba dia kemudian sakit gak bisa bekerja, hilang semuanya. Jadi jangan merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Ya, insya Allah kalau kita di bisnis ini kita bangun jaringan semua selesai, ya ibaratnya gini, saya sekarang ngumpet pun gitu ya, insya Allah masih dapat rezeki. Ya, Allah masih dapat rezeki. Nah, berikan pemahaman tentang itu. Karena sebenarnya di bisnis itu segala sesuatu, orang mau melakukan segala sesuatu itu tergantung apakah apa yang akan dia kerjakan itu bisa sesuai dengan yang mereka inginkan atau tidak. Artinya bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya atau tidak. Bagaimana cara meyakinkan member yang sudah bergabung di Eco Racing supaya maksimal kerjakan bisnisnya meskipun dia jauh? Ya, lagi-lagi semua pertanyaan itu kuncinya sama. Kembali lagi membangun mindset. Impiannya juga harus terbangun. Jadi syarat sukses di bisnis itu kan yang pertama harus punya impian yang kuat dari diri sendiri, ya, dari sendiri itu impiannya harus kuat. Kemudian sikapnya juga harus baik. Impian ini menghasilkan kerja yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun kalau impiannya kuat. Ya, makanya saya kasih gambaran di video saya di YouTube saya ya, makanya saya kenapa sering upload tentang filosofi rokok ya di YouTube itu kan supaya banyak hal-hal yang bisa dibahas di situ. Ya, jadi biar maksimal bagaimana ya harus punya impian yang kuat, maka bangun impiannya. Jadi komunikasi kadang-kadang kalau dengan mitra-mitra yang jauh usahakan tidak hanya selalu WA tapi kadang-kadang telepon. Telepon dengan WA itu kadang-kadang berbeda, apalagi kepada mitra-mitra kita yang lemes-lemes itu jangan cuma WA tapi harus per telepon ya, karena kalau WA ini kadang-kadang nggak ngerti intonasi tekanan kita, pembicaraan kita kayak saya ngomong bagaimana intonasinya seperti apa kan kadang-kadang nggak ketahuan kalau melalui WA, tapi kalau melalui telepon kan bisa. Jadi akan lebih bagus kalau melalui telepon untuk mitra-mitra yang jauh. Tapi kalau impiannya sudah terbangun, ya seperti Bu Desmi di Jambi, ya jauh dari saya di Jogja. Tetapi karena impiannya kuat, dia jalan saja. Bu Novirate juga jauh dari saya, jalan saja. Bu Rini di Kalimantan. Jadi sebenarnya jarak itu nggak pengaruh, karena sebenarnya komunikasi, apalagi di zaman sekarang ini komunikasi banyak yang bisa kita gunakan untuk sarana komunikasi. Ya, jadi jarak sudah tidak jadi masalah lagi sebenarnya, asalkan komunikasinya juga lancar. Banyak orang itu menjalankan bisnis, dia ada kendala, ada hambatan, tapi dia tidak ngomong, diem aja, cuma dipikir sendiri. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, nggak nemu solusi, ya dia berhenti. Padahal kalau dia mau membangun komunikasi, mau berkonsultasi, insya Allah jalan keluar itu selalu ada. Karena leader-leader yang sudah sukses, sudah berhasil itu mengalami semua orang yang sedang mulai itu hadapi. Orang yang baru apa yang dihadapi oleh para pemula itu sudah dihadapi semua oleh para leader-leader yang sudah berhasil. Maka konsultasilah. Jangan merasa, wah saya sudah paham, saya sudah ngerti. Enggak. Meskipun sudah paham, sudah ngerti, tapi perlu juga kadang-kadang motivasi dari orang lain itu penting. Semangat dan disemangati oleh orang lain itu juga penting, ya itu. Jadi bangun komunikasi, ya.
dan berikan kasih tahu kalau ada kesulitan, diminta untuk konsultasi, jangan dipikir sendiri gitu ya, supaya dia tetap jalan terus. Karena biasanya ketika komunikasi sudah mulai tidak terbangun, itu pasti lama-lama akan berhenti. Makanya di dalam grup itu, di grup sendiri ya, di grup itu banyak sekali orang yang cuma diem. Orang yang cuma diem itu ada yang pembelajar, tapi nggak action, cuma tahu mau belajar dulu, nggak action. Tapi begitu action di lapangan, dia merasa sudah tahu, kemudian ada masalah, dan dia nggak mau tanya, nggak mau konsultasi, akhirnya apa? Lemas. Makanya di grup itu sebenarnya saya pengen grup itu teman-teman yang baru tuh harus sering aktif komunikasi, karena dari komunikasi itu timbul kepercayaan diri loh. Bahwa membangun komunikasi di dalam grup saja itu perlu keberanian. Kadang-kadang mau ngetik aja, mau ngucapin apa aja, mikirnya panjang, akhirnya nggak jadi. Ya, bagi teman-teman nih yang udah ada di grup, yang masih belum banyak komunikasi, minimal jempolnya keluarin dulu gitu ya. Minimal kalau ada yang berhasil yang ngucapin selamat, minimal kalau ada yang mendoakan atau mengucap salam ya dijawab Waalaikumsalam. Ada yang mendoakan baik-baik ya jawab amin. Itu aja dulu, melatih itu. Karena kalau kita sudah terlalu lama nggak pernah aktif di grup, nggak pernah komentar, maka ketika kita mau komentar pun juga nggak rasanya berat, jadi sulit ya. Dan lama-lama orang biasanya lihat saja orang-orang yang di grup itu, kalau kemudian dia tidak rajin membangun komunikasi, pelan-pelan dia akan diam langsung keluar dengan berbagai alasan, mana yang HP-nya lemot lah, mana yang ini macam-macam lah ya. Dan artinya dia menganggap bisnis ini sudah tidak layak untuk diperjuangkan, dengan cara apa? Dia keluar dari grup. Tapi kalau dia masih layak bisnis ini layak diperjuangkan, dia nggak akan keluar dari grup. Jadi kalau ada yang keluar dari grup ya berarti dia memang sudah merasa bahwa tidak mampu gitu ya. Dan kenapa tidak mampu? Mungkin komunikasi yang kurang terbangun dengan baik. Sebenarnya ada yang tanya juga nih, sebenarnya saya percaya ini bisnis bagus, tapi saya rasa sudah ketinggalan momentum karena sudah banyak sekali yang dapat reward. Ketinggalan momentum, ya memang segala sesuatu itu ada momentumnya, tetapi kalau kita berpendapat itu atau menyampaikan sesuatu itu harus ada analisanya gitu ya. Sudah banyak, tapi kita harus perbandingkan. Bisnis kita ini penduduk, kita bicara penduduk Indonesia saja berapa? Anggaplah 240, anggaplah yang dewasa berapa? 50%-nya 120 juta misalnya. Sekarang member Eco-Racing berapa? Member Eco-Racing belum 2 juta. Berarti masih splitnya masih banyak sekali. Ya, yang dapat reward juga baru, apalagi lebih sedikit lagi. Artinya apa? Pasarnya sudah masih luas sekali. Bicara Indonesia saja sudah luas. Belum bicara dunia, karena produk kita ini bukan produk kelas lokal. Makanya banyak sekali juga yang sudah punya mitra, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di luar negeri, di mana-mana juga banyak. Ya, ada yang di Arab, ada yang di Malaysia, di Singapura, ada di Bangladesh, ada yang di India, ada di Amerika juga ada. Ya, jadi kalau bicara kehilangan momentum atau sudah ketinggalan momentum, biasanya inilah yang ngomong seperti adalah orang-orang yang pesimis, orang yang tidak percaya diri. Ya, tapi kita selaku leader ya jelaskan saja bahwa dengan perbandingan penduduk kita saja berapa, kita bicara lokal dulu, penduduk Indonesia berapa. Kalau orang Jawa ya Jawa aja penduduknya berapa, emang orang Jawa udah pada ikut semua belum? Berapa sih yang sudah ikut? Persentase, kalau bicara persentase masih sangat minim ya. Jadi nggak ada ketinggalan momentum, itu nggak ada ya. Momentum ada, memang momentum ada, tapi ketinggalan itu nggak ada. Faktanya apa? Setiap hari masih muncul tuh peraih motor, peraih mobilio, peraih Pajero ya. Itu masih muncul terus, masih ada terus yang baru. Artinya ini bisnis masih sangat layak untuk diperjuangkan. Jauh lah kalau bicara dari ketinggalan momentum gitu. Ada juga yang ngomong, wih ini nanti bisnis itu akan mengalami kejenuhan. Kalau sudah jenuh ya udah berhenti, mati. Yang jenuh siapa? Yang jenuh apanya? Manusia ini bertambah terus, kapan jenuhnya? Setiap hari yang ulang tahun juga ada, setiap hari yang lahir juga ada. Artinya manusia ini bertambah terus, jenuhnya di mana? Nggak ada jenuhnya di bisnis ini. Selama manusia masih bertumbuh, ya masih mau berkeluarga, mau punya anak, dunia ini juga masih bertumbuh, ya insya Allah nggak ada jenuhnya. Ya. Dan perusahaan pun juga berinovasi dengan produk-produk baru. Kalau jenuh dengan produk, ya perusahaan yang berinovasi dengan produk-produk yang baru. Jadi nggak ada istilah, wah ini sudah jenuh, nggak ada jenuhnya. Ya. Nah,
Saya trauma dengan bisnis MLM. Wah, ini banyak banget nih. Oh, ini nama sebelumnya nih. Ya, saya mau gabung nih. Kalau sudah ada orang yang tertarik atau mau gabung di jaringan saya. Ya, ini orang yang super pelit, ini yang seperti ini dan berpikir tidak standar nih. Standar itu kalau out of the box nggak apa-apa, tapi ini di bawah itu. Ya, bukan out of the box tapi under the box nih. Ya, jadi mau nawar-nawarin dulu, nanti kalau ada mau baru gabung. Konsep bisnis kita ini adalah PCA. Apa? Pakai cerita, kemudian ajak untuk menjalankan bisnisnya, ajak untuk menggunakan produknya, ajak menjalankan bisnisnya. Nah, kalau pakainya saja tidak, kemudian cerita, ya ini beda, nggak nyambung lagi. Ya, jadi konsep bisnis kita ini PCA. Ya, PCA, pakai cerita, ajak, pakai supaya merasakan manfaatnya, baru ceritakan kepada orang lain, dan kemudian orang lain itu diajak untuk menggunakan produknya dan menjalankan bisnisnya. Seperti halnya orang mau buka warung makan, wah belum buka warungnya ngomong-ngomong dulu, nanti kalau sudah ada pelanggan baru dibuka. Wah, ini hanya orang aneh, ya ini orang aneh gitu ya. Ya, diberitahu saja bahwa konsep bisnis kita ini adalah PCA dan ini standar, ikuti saja standarnya. Ya, kalau mau bikin terobosan ya yang lebih ini lagi. Kalau seperti itu nanti ketemu orang yang diajak, iya aku mau, aku tak cerita dulu lah. Nanti kalau ada aku daftar, ya udah dia cerita. Akhirnya kumpulan orang cerita. Bukan kumpulan pelaku bisnis, tapi kumpulan orang cuma cerita-cerita saja, yang sudah cerita capek-capek nggak akan ada hasilnya. Ya, jadi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman tentang produknya, memberikan pemahaman marketing plan-nya, sementara dia sendiri belum bermitra. Jadi ini diberikan pemahaman konsep bisnis kita ya, adalah PCA, pakai cerita dan kemudian ajak untuk menjadi mitra dan ajak untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian ada nih yang ke-9, ada pertanyaan trauma dengan bisnis MLM. Yaitu tadi, jadi di video-video yang di YouTube saya juga ya, kalau yang belum pernah lihat YouTube saya ya bolehlah sekalian promosi ya. YouTube saya Ahdan Haris Hebat Tim ya, tapi jangan cuma nonton saja, harus di-subscribe juga. Ya, di like, subscribe, kalau perlu di-share, dibagi-bagikan ke yang lain biar merasakan manfaatnya semua. Ya, insya Allah. Jadi di video saya sudah banyak menjelaskan begini ya, trauma MLM. Kenapa orang trauma MLM? Orang trauma pada dasarnya setiap orang yang mengatakan dia trauma itu karena tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Kalau orang bisa mengambil pelajaran dari satu kejadian, maka dia tidak akan pernah trauma. Ya. Saya ini di bisnis bangkrut, saya nggak pernah trauma bisnis. Ya, berapa kali, 2 kali yang paling berat bagi saya ketika jatuh, dan jatuhnya bukan hanya sekedar ini saja meninggalkan hutang yang banyak, tapi nggak pernah trauma. Karena kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman itu, selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari setiap kejadian. Orang yang trauma itu orang yang tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari satu kejadian. MLM itu adalah sistem pemasaran, ini yang harus kita paham. MLM itu bukan bisnisnya sendiri, tapi MLM itu adalah sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran itu ada 2, ya. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah sistem jaringan. Sistem jaringan ada 2 juga, yang satu adalah franchise, yang satu MLM. Nah, karena MLM itu adalah sistem pemasaran, bukan bisnisnya sendiri, maka hasil dari sistem ini pun berbeda-beda, sama dengan hasil dari bisnis konvensional. Anda jualan alat bahan-bahan bangunan dengan jualan sembako dengan modal yang sama, hasilnya akan berbeda ya, karena konvensional. Jadi ini sistemnya konvensional, tetapi bisnisnya bisa berbeda-beda. Nah, MLM itu sistem, tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil apa? Dari mana Anda bisnis apa yang Anda jalani, MLM apa yang Anda jalani, itu yang akan menentukan hasilnya. Nah, besar kecilnya hasil yang akan kita peroleh itu sangat ditentukan oleh apa? Dari produknya dan marketing plan-nya. Jadi kalau produknya nggak bagus, ya berat juga kita untuk bisa jalan. Produknya bagus, marketing plan-nya nggak bersahabat dengan kita, hanya menguntungkan perusahaan saja, ya kita akan susah payah terus untuk menjalankan bisnisnya untuk bisa sukses di sini. Jadi nggak bisa menyalahkan, wah saya trauma MLM. MLM itu banyak, marketing plan-nya nggak sama, setiap MLM beda-beda marketing plan-nya. Maka Bapak Ibu pelajari marketing plan-nya.
ya juga tahu untuk produknya. Nah, jangan-jangan yang trauma MLM itu bukan MLM tapi money game yang dijalankan menggunakan sistem MLM. Money game ya. Kalau money game itu kan tipu-tipu lah gampangnya. Ya, tipu-tipu yang menggunakan sistem MLM. Kalau tipu-tipu konvensional ya nipu langsung gitu ya, nipu langsung itu nipu konvensional. Tapi ada nipu yang menggunakan sistem MLM, namanya money game itu. Ya, jadi MLM itu sistem, jadi bukan sebuah bisnisnya, bukan. Jadi nipu konvensional ya nipu langsung. Kalau nipu bersistem pakai sistem jaringan, nipu pakai MLM ya money game itu. Nah, jangan-jangan yang trauma itu yang menjalankan bisnis yang dia tidak sadar bahwa dia sedang menjalankan bisnis tipu-tipu yang menggunakan sistem MLM, bukan bisnisnya yang benar gitu ya, tapi money game itu yang memang banyak membuat kemudian orang trauma gitu ya, kapok menjalankan seperti itu karena selama ini dia ikut bukan bisnis yang benar tapi bisnis yang tidak betul. Dan memang masyarakat kita itu ya umumnya itu seneng kalau ditawari, oh kamu store sekian, nggak usah kerja, nanti udah tiap bulan dapat 10%. Ya, kita tipe-tipe orang malas-malas kan seneng ditawarin seperti itu. Untungnya saya ini nggak pernah tertarik meskipun saya ditawari banyak dari dulu, saya nggak pernah tertarik karena saya menggunakan logika sederhana. Kalau saya menjalankan satu bisnis, setor duit, kemudian tiap bulan dapat 10%, ya ngapain dia pakai jalankan bisnis itu? Mending utang bank aja sudah. Dia dapat 10% tiap bulan udah bisa untuk bayar bunganya. Ngapain harus kita jalankan ini? Enggak, kalau seperti itu logika saja sudah nggak masuk. Nah, tapi sayangnya gitu ya, karena kita ini orang ini banyak yang sudah lama menderita dan pengen cepat kaya tapi nggak mau kerja keras, ya banyak malah justru semakin menderita dengan ikut bisnis yang model-model seperti itu. Ya, jadi kalau MLM itu insya Allah yang benar, yang berizin, insya Allah itu bisnis yang benar. Yang tidak benar yang money game itu, yang tipu-tipu ya, yang banyak orang kemudian hanya akhirnya rugi di akhir. Kemudian saya sibuk dengan pekerjaan saya tidak punya waktu untuk jalankan bisnis lain lagi. Ya sudah. Kalau memang seperti itu. Ya saya mengalami masa seperti itu. Waktu saya di distributor handphone, waktu saya habis, benar-benar waktu saya habis. Ya pagi sebelum karyawan datang saya sudah mulai bekerja, menyiapkan barang-barang yang habis apa, yang saya harus order apa. Pulang malam karyawan sudah pulang, saya masih ngecek stok dan sebagainya, itu saya sudah ngalami. Tapi kalau itu mau dinikmati ya silahkan. Kalau saya nggak menikmati karena saya menciptakan penjara untuk diri saya sendiri dalam ruangan. Satu toko ini kayak penjara saya. Ya tiap hari cuma di situ nggak ngapa-ngapain tapi dibayar mahal, tapi kita mau beraktivitas yang lain-lain agak sulit. Nah, kalau dia bangga dengan seperti itu nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi start from the ending gitu ya. Gambaran akhirnya udah paham belum? Maka kita yang sudah paham ini memberikan gambaran akhir terhadap apa yang dia jalankan sekarang. Ini luar biasa ini. Ya, saya sebenarnya berpikir seperti itu sudah lama, tetapi ilmunya saya baru dapat ini kemarin, belum lama. Ya, justru di masa ini saya dapat ilmu itu. Tapi itu sudah saya pikir dari dulu, cuma selama ini saya nggak gali itu ya, jarang tuh saya sampaikan, tapi ini penting ya. Kalau dia memang membayangkan hasil akhirnya juga akan tetap nyaman dengan sibuknya, dengan dia senang dengan sibuknya, ya sudah. Tapi perlu kita bukakan wacana tentang ending dari apa yang kamu kerjakan saat ini gitu ya. Nah, kemudian yang ke-11 nih, percepatan reward di saat lockdown. Ya, jadi begini. Masa-masa seperti ini kadang saya juga ada yang menginformasikan ke saya ya, menginformasikan saya bahwa ternyata di saat seperti ini malah lebih sering closing dibanding dalam kondisi normal. Kok bisa? Kalau dalam kondisi normal kadang-kadang mau menghadirkan orang datang ke seminar itu sulit. Diundang alasannya inilah, alasannya itulah, alasannya macam-macam. Jadi nggak pernah datang dan nggak pernah closing atau jarang closing. Tapi justru dalam kondisi yang seperti ini
Ya, dia orang dimanapun dan dia nggak terbatas waktu, dia bisa undang dari manapun, nggak perlu nyari tempat seminar yang misalnya di daerah yang jauh, seminarnya jarang, kemudian nunggu seminar di sana, nggak ada seminar, dia bisa undang aja di grup WA. Dan ketika diundang grup WA, penjelasan melalui WA, akhirnya malah pada closing. Ya, jadi sekarang kalau mau bicara percepatan, sebenarnya ada strategi yang tidak bisa di-share karena ini umum, ya. Tetapi di dalam kondisi seperti ini sebenarnya kalau kita pelajari ya, ketika kita pelajari marketing plan kita, terutama yang di plan A, plan C itu sangat mudah untuk kita jalankan. Sekarang begini, kita ada di grup WA, anggaplah grup WA, grup presentasi, ya, undang calon mitra. Kemudian ketika closing langsung ditelepon atau di WA atau apa, berikan pemahaman yang sama, kemudian masukkan juga di dalam grup WA supaya dia juga bisa mengundang. Kan kalau sebulan saja kita bisa ajak dua gitu ya, kemudian diduplikasikan dua ke tim-tim kita, maka sebenarnya kan sama rumusnya, setahun juga sudah beres masalah-masalah kita, ya. Nah, jadi kekurangan kalau ini sedikit evaluasi, kadang-kadang orang baru closing itu kita kadang-kadang terlalu aktif, terlalu senang dengan closing pribadi, padahal mestinya kita tidak hanya bisa closing pribadi, tapi bagaimana mitra-mitra kita juga bisa closing, ya. Maka kita bantu mitra-mitra kita supaya bisa closing. Salah satunya ya kita ajari mereka untuk bisa melakukan follow up dengan baik. Ya, itu. Jadi kalau percepatan yang lain ada sih, cuma nanti itu konsultasi saja ya. Ya, kalau itu dengan sekarang gini, nah semakin sering sebenarnya frekuensi presentasi melalui WA atau melalui yang lain lah, pokoknya ada semakin sering presentasi, insya Allah pertumbuhannya, percepatannya juga semakin ada. Tetapi kalau kita tidak pernah presentasi, ya pasti pertumbuhannya lambat, karena presentasi itu memang menjadi kunci dari sukses di bisnis ini. Karena presentasi itu kan menyampaikan, kalau kita nggak pernah menyampaikan, diem saja, nggak pernah ngapa-ngapain, bagaimana, dari mana kita mau sukses, ya. Tuh, nggak kerasa sudah 1,5 jam. Yang terakhir saya mau jelaskan yang sebenarnya kemarin itu Ustadz Ojatsu sudah menjelaskan di Zoom, tapi karena Zoom meeting ya, tapi karena banyak sekali yang belum bisa masuk. Nah, kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita pahami marketing plan dari PT BES itu dahsyat sekali sebenarnya. Plan A, plan B, plan C itu menyimpan potensi rezeki yang luar biasa, dan kita semua rata-rata semua sudah tahu potensi rezeki yang ada di plan A, potensi rezeki yang ada di plan C sudah tahu. Potensi rezeki yang ada di plan A adalah bonus sponsor, bonus pasangan, reward prestasi. Ya, itu kita udah tahu nih potensi yang ada di plan A. Kemudian potensi yang ada di plan C kita juga sudah tahu. Apa potensi yang ada di plan C? Yang ada di plan C yaitu ada reward motor, reward mobilio, Pajero dan rumah. Tapi reward di plan B kita yang banyak belum tahu. Reward di plan A ini kalau kita hitung-hitung maksimal gitu ya, dari bonus pasangan dan sebagainya ya. Di plan A ini dari bonus sponsor. Kalau bonus sponsor kan tergantung kita disponsori, nggak mungkin juga kita bisa mensponsori terus. Tapi bonus pasangan kalau tim kita berkembang paling sekitar 500-600 juta sebulan, itu udah paling dahsyat lah kalau bisa di plan A. Ya, di sekitar itu. Di plan C ya kita tahu lah 1,67 miliar, hanya mau berapa kali, paling mau 2 kali, 3 kali, 4 kali itu ya. Tapi bonus di plan B ini per bulannya bisa mencapai miliaran. Karena di plan B ini ya sistemnya bukan binary, tapi sistemnya adalah breakaway. Artinya satu jalur pun kalau berkembang, kita juga berhak bisa mendapatkan rezeki. Tidak harus kita harus membangun ini. Semakin banyak, kalau di plan A kan binary 2 jalur, tapi di plan B mau berapa jalur nggak masalah. Semakin banyak, maka potensi rezeki kita semakin besar. Yang terburuk 1 jalur pun kita bisa mendapatkan potensi rezeki di situ. Nah, ini yang jarang memang kita gali biasanya di training-training, tapi kita memang karena terlalu fokus dengan motor, mobil, rumah, plan B ini jarang kita bahas dengan baik. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa sekarang ini memang kita harus akui ya,
bahwa kondisi sekarang ini secara ekonomi ya, secara finansial kemampuan masyarakat itu semakin turun lah. Dalam kondisi sekarang ini turun. Ya, dalam sekarang ini turun. Nah, perusahaan ya, memberikan terobosan baru. Selama ini kan kalau baru registrasi IDRS dia belum berhak untuk mendapatkan bonus-bonus yang disediakan oleh perusahaan karena dia baru terregister sebelum dia melakukan pembelanjaan. Ya, kemarin harus minimal pembelanjaan pertama 1,5 juta minimal kan. Nah, tapi alhamdulillah dalam kondisi ini PT BES pun membuat suatu gebrakan, satu terobosan baru bahwa orang yang punya IDRS itu berhak untuk mendapatkan bonus plan B. Bonus plan B itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah royalti 20 generasi. Ini gede banget. Ya, kemudian ada royalti prestasi. Ini memang kalau tertentu ketika kita sudah punya peringkat ya, dan royalti kepemimpinan ya, ada 3 ini. Nah, kalau IDRS masih mungkin mendapatkan bonus di sini dari mana? Dari royalti 20 generasi. Royalti 20 generasi itu besar banget. Ya, kalau kita bisa membangun semakin banyak jaringan, semakin banyak tim, maka royalti kita dan semua berkembang, royalti kita luar biasa. Nah, plan B ini hanya bisa kita dapat kalau apa? Dari mana plan B ini kita dapat? Itu adalah dari repeat order. Karena sebenarnya memang di dalam bisnis ini ya, daging di bisnis ini adalah di plan B. Kalau plan B ini karena yang paling besar sebenarnya kalau semua berjalan sempurna, semua plan A, plan B, plan C berjalan sempurna, rezeki terbesar itu ada di plan B, bukan di plan A ataupun plan C. Rezeki terbesar itu ada di plan B. Ya, maka plan B ini diperoleh dari mana? Dari repeat order. Nah, perusahaan membuat terobosan yang baru, IDRS itu berhak mendapatkan bonus di plan B, royalti 20 generasi. Ya, ini saya mau tunjukin nih, royalti 20, kelihatan jelas nggak nih? Atau kebalik nggak? Tuh angkanya. Angkanya itu bisa sampai puluhan miliar. Sampai 10 miliar. Ini hanya membayangkan, ini mengasumsikan bahwa yang berkembang hanya 2 jalur. Bayangin kalau yang berkembang bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, plan B bisa peroleh dengan repeat order. Berapa sih repeat order kita? Nah, repeat order kita ini murah. Repeat ordernya cuma berapa? Cuma 350.000 minimal. Ya, insya Allah sebentar lagi mungkin Senin sudah bisa. Itu ada repeat order yang 250.000, yaitu untuk produk hand sanitizer. Ya, nanti dapat 10 botol, satu botolnya itu 100 ml dan itu harganya sangat marketable lah. Itu harga ecerannya itu 50.000. Ya, harga ecerannya 50.000. Jadi belanja 250 dapat produk nilainya 500.000. Kita saat ini bisa untuk operasional untuk jualan boleh. Ya, nah, bagaimana mengoptimalkan bonus di plan B ini caranya ya? Kita bersyukur karena orang ketika dia memang betul-betul tidak punya uang nih untuk itu, waduh kondisi perlu ya sudah sekarang registrasi dulu 100.000, langsung belanja produknya dulu. Mungkin insya Allah ada yang 250, ada yang 350. Kalau 250 itu khusus produk hand sanitizer, kalau 350 bisa pilih dua macam produk, mungkin Habsro semua boleh atau sama LVN yang cocok untuk kondisi yang sekarang. Itu RS repeat order. Dia RS mensponsori RS. Misalnya nih ketemunya orang nggak punya duit semua, RS dan semua melakukan repeat order, wah bonus plan B-nya juga bisa besar. Nah, kita juga selaku leader bisa nggak dapat bonus plan B? Bisa. Syaratnya apa? Syaratnya kita juga melakukan repeat order. Kalau kita nggak melakukan repeat order, meskipun di bawah kita ini di bawah jaringan kita ini repeat order semua, ya kita nggak repeat order ya kita nggak mendapatkan bonus di plan B. Tapi repeat order kita murah, anggaplah itu untuk kita pakai sendiri juga nggak ada masalah. 250.000 350.000 dapat 2 box atau 2 botol misalnya Habsro semua yang cocok dengan kondisi sekarang. Itu habis satu botol isinya 50. Ya, satu keluarga isinya berapa orang? Kalau cuma 2 botol diminum 2 orang saja, misalnya sehari 2 untuk menjaga sampai sehari 2. Kalau suami istri berarti sehari 4. Satu botol 50, kalau 2 botol 100. Suami istri sehari 4, 100 dibagi 4 berapa? 25 hari sudah habis. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak berat, ini hanya untuk konsumsi pribadi saja nggak ada masalah.
Ya, nggak harus kita juga jualan. Tetapi kalau toh kita juga mungkin merasa perlu untuk tambahan income, ya sudah lakukan penjualan. Tapi saran saya jangan sibuk jualan, carilah pelanggan. Carilah pelanggan. Jadi Bapak Ibu hanya untuk mencari pelanggan 2 orang atau 1 atau 2 orang yang mau membeli Hubs Pro misalnya. Atau 1 atau 1 orang aja dia mau beli Hubs Pro sama LVN Collagen misalnya, LVN Strawberry setiap bulannya. Selesai kita berarti tiap bulan kita ada melakukan repeat order, meskipun itu pelanggan kita bukan untuk kita. Ya, dan semakin banyak kita repeat order juga berarti bonus kita juga akan mungkin lebih banyak. Di tim kita juga banyak yang melakukan repeat order, tidak hanya sekali tapi berkali-kali dia melakukan repeat order, tentu juga akan memberikan kontribusi untuk bonus plan B-nya juga akan lebih banyak. Nah, menariknya di sini. Jadi Bapak Ibu, plan B ini perlu benar-benar juga kita perhatikan juga, dan mulai sekarang mestinya dalam kondisi seperti ini kan kita semua konsumsi nih Hubs Pro kita konsumsi. Insya Allah hand sanitizer juga diperlukan, nanti kita repeat order untuk hand sanitizernya. Sehingga apa? Betul-betul ada omset di dalam tim kita itu untuk mendapatkan bonus di plan B. Kita harus mulai dari sekarang. Ya, justru kita harus mulai sekarang, mulai berpikir bagaimana kita sempurna di dalam menjalankan bisnis ini. Artinya sempurna itu kita bonus plan A-nya dapat, bonus plan B-nya juga dapat, bonus plan C-nya juga dapat. Selama ini orientasinya selalu hanya di plan A dan di plan C, plan B ini kayak anak tiri, padahal rezekinya juga besar. Ya, sekedar informasi, saya dengan Pak leader saya, kakek leader saya nih, Pak Suroto, ya mudah-mudahan tidak keliru, tapi yang terakhir saya terima begitu. Jadi saya dengan beliau ini kalau mingguannya menang saya. Tetapi kalau bicara plan B-nya, kan bonus plan B ini bonus tiap bulan. Jadi kerennya PT BES ini gini, ada bonus harian. Bonus harian itu dari bonus sponsor. Ada bonus mingguan itu dari bonus pasangan. Ada bonus tiap bulan. Ya, ada bonus tiap bulan. Bonus tiap bulan dari mana? Bonus tiap bulannya itu dari bonus plan B. Jadi setiap bulan kita juga akan menerima bonusnya. Rata-rata tanggal berapa? Biasanya antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Itu ada menerima bonus plan B. Nah, saya dengan beliau Pak Suroto biasanya kalau mingguannya kadang menang saya. Tetapi kalau bicara yang tiap bulannya, beliau selalu lebih tinggi dari saya. Besar bonus plan B-nya. Ya, maka beliau luar biasa. Nah, ini kita perlu garap plan B ini. Mulai dari mana? Dari diri sendiri, gak usah mikir bawahnya dulu. Saya harus bisa konsumsi. Kalau nggak mau konsumsi, saya harus punya pelanggan. Itu konsepnya dulu. Cari pelanggan, jangan jualan terus. Cari pelanggan. Tetangga kita yang kita ajak nggak mau karena udah kaya, ya sudah tawari produknya untuk memakai mengkonsumsi rutin. Udah, itu jadikan pelanggan kita saja untuk repeat order kita. Kalau Bapak Ibu mau dapat rezeki lebih banyak, cari pelanggan yang lebih banyak. Pelanggan. Jadi supaya nggak sibuk jualan terus. Ya, cari pelanggan. Ya, insya Allah itu semuanya jalan dengan kondisi seperti ini. Plan A jalan, plan B jalan, plan C jalan. Ya, mudah-mudahan ini juga akan meningkatkan penghasilan kita, karena kita berbisnis pengen hasil ya, meningkatkan penghasilan kita dalam kondisi juga yang seperti ini. Jadi kita harus bisa melihat peluang, dan ini peluang yang cukup besar untuk dalam hal meningkatkan pendapatan di plan B, setidaknya itu akan menjadi lebih besar lagi insya Allah ya. Jadi teman-teman, harapan saya bahwa materi hari ini bisa betul-betul memberikan manfaat ya, bisa memberikan manfaat, dan tinggal kita actionkan saja ya, Jadi jangan pesimis dengan kondisi yang sekarang, tetaplah optimis, karena kita tidak berpikir sendiri. Selain kita berpikir sendiri, tapi ada teman-teman kita, upline kita, leader kita, bahkan perusahaan owner kita juga berpikir. Jadi nikmatnya di bisnis network itu adalah kita tidak perlu berpikir sendiri, tetapi bisa berpikir sama-sama. Kita tidak bekerja sendiri, tapi juga bekerja bersama-sama. Tapi hasilnya dinikmati sendiri. Itu yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan saya kepada teman-teman, karena teman-teman ini sedang menjalankan bisnis, ya, ini teman-teman sedang menjalankan bisnis, bersikaplah sebagai seorang pengusaha. Pengusaha itu tidak banyak mengeluh, pengusaha itu orientasinya selalu berorientasi pada hasil, dan pengusaha itu selalu mencari solusi di dalam setiap kesulitan. Bukan mengeluh, bukan kemudian meratapi, tapi mencari solusi di dalam setiap kesulitan. Insya Allah kalau itu dilakukan, memang kita akan bisa
menghadapi situasi yang seperti apapun. Tetapi kalau kita manja, kita malas berpikir, kita malas berinovasi, tidak pernah berkonsultasi, ya pasti kita akan berhenti dengan sendirinya, berhenti dengan otomatis. Ya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih sekali lagi. Salam saya untuk teman-teman semua, Bu Murni, Pak Rudi, Bu Husnan, Bu Endah, Bu Murni, Bu Afni, ya dan sebagainya lah ya. Dan terima kasih sudah memfasilitasi saya untuk banyak ngomong di sini yang hampir berapa? Oh, 1,5 jam lebih ya, 1,5 jam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tetapi untuk mendapatkan, wah ini guru saya ini ada Pak Teddy Maulana, Masya Allah. Assalamualaikum. Wah ini guru saya nih, Masya Allah, dahsyat ya. Jadi mudah-mudahan silaturahmi virtual kita pada hari ini benar-benar membawa manfaat dan insya Allah ya, dalam kita berdoa bersama mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat pulih kembali ya, sehingga kita bisa bertemunya bukan virtual tapi benar bisa bertemu secara fisik dan insya Allah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa kembali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.